Ya, saya tuh seorang pengusaha ya. Seorang pengusaha, jadi usaha saya di bidang pariwisata dan perhotelan. Yang mana saya banyak mencipta segala sesuatu yang belum ada menjadi ada. Itu adalah jadi bisnis saya seperti itu. Saya lahir dari kota Bandung ya. Saya besar di kota Bandung dan banyak usaha di kota Bandung. Ya, tentunya harus ada keberpihakan ya kepada UMKM. Karena UMKM ini semua usaha tuh ya awalnya kan dari UMKM lah boleh dikatakan ya. Apalagi kita kalau misalnya ada keberpihakan ke UMKM, UMKM itu sangat kreatif dan produk-produknya juga yang dihasilkan juga sangat bagus ya. Tinggal kita membimbing atau kita memberikan satu ilmu lah boleh dikatakan ya untuk kemasannya, untuk bagaimana cara dia produksi yang baik dan bagaimana cara pemasarannya gitu. UMKM sangat penting ya. Ya tentu harus ada keberpihakan dari pemerintah juga bahwa UMKM kan tidak semuanya bisa langsung besar ya. Boleh dikatakan kita sebenarnya harus ada pembimbingan, harus ada pembelajaran, harus ada contoh dan dipermudah untuk pemasarannya dan juga mengenai keperbankan juga harus banyak membantu ke UMKM gitu. Ya kebijakannya adalah kita harus sangat memperhatikan UMKM ya, karena UMKM ini selain dia bisa membiayai diri sendiri, juga bisa membiayai para pekerja gitu kan ya. Seandainya aja UMKM ini bisa satu UMKM bisa membiayai atau bisa memperkerjakan katakanlah minimal 5 orang, itu bisa berapa banyak itu ya semuanya. Jadi boleh dikatakan UMKM itu kita harus sangat perhatikan, usaha mikro kecil menengah gitu kan ya. Ya sangat tepat sekali ya. Jadi Mas Anies dengan Gus Imin itu saya ibaratkan dalam dua ungkapan yang sangat luar biasa lah ya. Dua orang ini menjadi pas, boleh dikatakan menjadi yang tidak bisa dipisahkan gitu. Masing-masing ada keahliannya, kalau digabungkan sangat ahli gitu kan. Dan kita percaya ya untuk memimpin negeri ini, inilah sosok yang tepat gitu ya. Jadi senantiasa kalau sudah jodoh ya, seperti hal kalau sudah jodoh lah ya, Mas Anies dengan Gus Imin kalau sudah jodoh kan tidak bakal lari kemana. Dan juga apa yang kita akan lakukan tuh dipertimbangkan terus gitu kan ya sama yang boleh dikatakan kita panggil singkatannya selalu lebih gampang, amin gitu kan ya. Iya, perkenalan saya tentunya lebih kenal lebih lama lagi dari ke Pak Anies ya. Pak Anies waktu itu saya dikenalkan oleh kawan saya sebelum beliau menjadi menteri ya, sebelum beliau menjadi menteri, terus berlanjut perkenalan persahabatan ini sampai dengan beliau juga jadi gubernur, sampai dengan waktu itu tanggal 27 ya, tepatnya tanggal 27 Januari di tahun 2022 saya juga datang ke rumah Mas Anies gitu kan ya. Pas lagi berbincang-bincang dan berdiskusi, pada saat itu saya mengatakan, Mas Anies nanti 2024 siap nih ya, dan 2022 ini ya siap bakal dibacapreskan sama salah satu partai besar di Indonesia. Oh amin kan waktu itu kan kita berbicara amin ya, kita amin gitu kan ya. Ternyata betul ya apa yang kita bicarakan tanggal 27 Januari 2022 pada saat itu terus dideklarasikan menjadi bacapres tanggal 3 Oktober 2022 juga. Jadi kurang lebih 9-10 bulan berselang ya. Terus sekarang ini terbukti apa yang kita ucapkan amin benar-benar berpasangan dengan Anies Muhaimin jadi amin. Iya. Ya
Ya tentunya ya, saya percaya sekali mereka memiliki kepedulian terhadap dunia usaha dan mau mendengarkan semua aspirasi dari kalangan bawah sampai ke kalangan elit ya. Itu yang paling penting ya. Karena saya beberapa kali kita berdiskusi juga Mas Anies sangat memperhatikan seperti itu. Ya. Oh sangat layak ya, kalau saya nilai itu sangat layak. Bukan saya aja, tapi saya ketemu orang-orang juga saya menanyakan gitu kan semua. Pokoknya amin amin katanya gitu. Ya. Ya, jadi apa sih sebenarnya gitu kan ya? Jadi Mas Anies ini memiliki konsep kepemimpinan dan agenda perubahan yang jelas ya. Dan Mas Anies Baswedan ini juga jelas menegaskan proses pembuatan kebijakan perlu dikaji katanya secara mendalam. Nah terus senantiasa selalu dibuat yang baru gitu kan ya. Nah yang kurang bagus dia tinggalkan. Yang bagus dipertahankan, mungkin jadi lebih bagus lagi. Banyak juga yang tanya kepada saya gitu kan ya. Kok Pak Henry mendukung Pak Anies, kenapa gitu kan ya, kenapa? Saya hanya satu jawabannya, begini, saya ini kan pengusaha, core bisnis saya adalah kepercayaan, ya kepercayaan, karena kita kan banyak jasa ya, menjual jasa, tentu kepercayaan ini yang saya junjung tinggi gitu kan ya. Orang mau menggunakan jasa kita karena kita percaya kan, begitu pula pemimpin harus dipercaya. Menjadi seorang pemimpin kan tidak mudah. Kita harus lihat menjadi panutan, menjadi satu boleh dikatakan menjadi satu kebanggaan buat kita ya. Itulah kepercayaannya. Tapi saya yakin pasti Pak Anies ada kepercayaan yang sangat bisa dipercaya gitu kan. Ya. Ya saya sih gampang aja menceritakan ya karena sudah ada bukti ya yang sering Mas Anies katakan rekam jejak itu yang selalu terpikir oleh saya. Memang benar kalau katanya si A, kata B, kata C gitu kan ya, itu kan masih katanya ya. Nah contohnya aja menjadi satu kebanggaan buat orang Tionghoa yang mana di Jakarta tuh ada gapura ya, boleh dikatakan gapura. Itu gapura pernah menjadi legenda, menjadi orang Tionghoa menjadi legenda dan itu sempat dirobohkan, sempat hilang lah boleh dikatakan berpuluh-puluh tahun gitu kan, berganti kepemimpinan atau berganti gubernur tidak dibangun lagi. Nah itu Mas Anies dibangun kembali, itu menjadikan satu kebanggaan orang Tionghoa bahwa gapura itu dibangun kembali sesuai dengan aslinya ya. Saya juga menjadikan satu kebanggaan. Itu yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman kita sesama orang Tionghoa. Nah itulah, jangan percaya hoax ya, jangan percaya kata si A, kata si B. Lihat dong ini rekam jejaknya gitu kan ya. Ini kan suatu kenyataan, bukan katanya lagi. Anda bisa datang ke kota Jakarta, kalau perlu saya yang antar gitu kan ya. Apa yang diceritakan selama ini tuh berbeda ya. Makanya itu saya orang tuh ya, kalau saya tuh punya prinsip Pak, benar katakan benar, salah katakan salah. Jadi saya kan udah mengetahui ya, dan boleh dikatakan bergaul dengan Pak Anies gitu kan, tahu gitu sifatnya, terus apa yang dilakukan. Ternyata banyak sekali hoax ya, banyak sekali di sosmed. Apalagi orang mengatakan A, B, dan C, itu tidak terbukti semua. Jadi makanya itu saya tampil gitu kan, untuk mengatakan bahwa Pak Anies itu bukan seperti itu loh. Ya, seperti boleh dikatakan ini rekam jejaknya harus kita akui gitu kan ya. Ya. Waktu itu tepatnya tanggal 26 Agustus 2023 ya. Ada beberapa menghubungi kita, ada beberapa kawan ya menghubungi kita, Mas Anies ingin bertemu atau ingin berjumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa di Kota Bandung dan di Jawa Barat ya. Pada saat itu saya mengundang kawan-kawan kita.
saya katakan kepada kawan-kawan saya ya, kita harus melihat tuh, atau seperti kata peribahasa, tidak kenal maka tidak sayang. Kan ya, kalau kita sudah kenal kan berarti kita tahu, oh seperti ini. Silahkan Anda datang, kita undang, silahkan Anda berjumpa. Jadi apa yang mau ditanyakan ke Pak Anies, apa misalnya keraguan-keraguan apa dan lain sebagainya, boleh ditanyakan. Tapi betul Pak Anies juga sampaikan, Pak Anies mengatakan, ya bapak-bapak, ibu-ibu, katanya semua apa yang mau ditanyakan silahkan aja ditanyakan, lepas. Nah di sanalah banyak pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya saya mewakili dari teman-teman mengatakan atau menanyakan gitu ya, Pak Anies, kalau Pak Anies jadi presiden, bagaimana? Kita kan minoritas. Minoritas ini mau seperti apa gitu kan. Terus Mas Anies menanyakan kepada kita, apa keinginannya? Ya keinginannya kita sebagai orang Tionghoa itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, tidak ada perbedaan. Karena betul-betul kita sebagai orang Tionghoa juga sangat mencintai negara kita gitu ya, negara Indonesia. Republik Indonesia kita kan sangat mencintai, kita hidup di sini, lahir di sini, hidup di sini, nanti mati juga di sini ya. Terus kata-kata Mas Anies tuh bagus sekali. Katanya kita sudah tidak berbicara mayoritas minoritas lagi. Kita berbicara itu hanya sebagai golongan. Nah itu sangat terkesan sekali. Jadi kita kan kadang-kadang kan kita nggak enak ya kalau kita disebutnya, oh Anda minoritas. Tapi kalau golongan kan ya golongan Tionghoa, golongan Sunda, golongan mana gitu kan ya. Jadi itu berbaur menjadi satu. Itulah yang sangat terkesan buat saya dan kawan-kawan juga. Pasangan Amin harapannya tentu menjadikan Indonesia lebih baik, menyongsong Indonesia emas ya, yang baik kita pertahankan, lebih baik lagi, yang kurang baik dijadikan lebih baik. Wah luar biasa, itu menjadi kebanggaan saya. Kalau saya ke luar negeri apa semua, Anda dari mana? Dari Indonesia, top gitu kan ya. Itu yang kita harapkan dari pasangan Amin ini, menjadikan Indonesia lebih baik gitu ya. Satu kata, mantap, dan senantiasa selalu semangat gitu kan. Pemersatu, tidak ada perbedaan. Paten dan maju terus ya.